Halo para pejuang, memasuki hari ke-78 belajar SNBT. Masih membahas tentang mutlak gitu ya. Gak selesai-selesai bahas tentang mutlak. Di video hari ini dan mungkin beberapa video ke depan, kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan mutlak gitu ya. Nah, Mister akan coba dari yang paling mudah dulu, dari level dasar dulu, lalu kita naik level, sampai ke soal-soal yang boss level, yang paling sulit gitu ya. Kita grinding dalam bahasa gamenya pelan-pelan gitu ya. Yuk, kita langsung aja belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, ya kalau persamaannya cukup simple, sebenarnya ada trik cepatnya juga. Nanti Mister ajarin trik cepat, tapi Mister tetap ajarin cara manualnya atau cara lamanya atau cara matematisnya gitu ya. Coba, jadi gini dulu. Untuk menyelesaikan persamaan mutlak, kita ingat-ingat lagi nih, selalu dimulai dari kata apa? Hurufnya D, depan, bukan definisi mutlak guys. Definisi mutlak, misalnya kalau kita punya mutlak X, dia akan tetap menjadi X pada saat X-nya lebih besar sama dengan 0. Dia akan berubah menjadi min X pada saat X-nya lebih kecil dari 0. Nah, definisi ini kita pakai untuk menyelesaikan persamaan mutlak gitu. Jadi misalnya kalau kita punya mutlak X min 7 sama dengan 3, berapakah nilai X yang bisa kita masukin supaya nanti kalau kita hitung hasilnya sama dengan 3. Biasa, itu kan namanya definisi persamaan kan. Mencari nilai X supaya memenuhi persamaan. Ya, kita mulai dulu. Mutlak X min 7, coba kita jabarin dulu secara matematisnya kan. Mutlak X min 7, dia akan tetap menjadi X min 7 pada saat X min 7 lebih besar sama dengan 0. Tapi dia akan menjadi min dalam kurung X min 7 pada saat nilai X min 7-nya lebih kecil dari 0. Mister ini nggak diberesin, nggak usah. Karena kita nggak bicara soal domain atau range seperti di video sebelumnya. Kita hanya butuh ini aja nih, dua persamaan ini. Maka dari kedua ini, seperti biasa, kita bisa membuat dua buah persamaan. Persamaan yang pertama, ketika X min 7-nya lebih besar sama dengan 0, maka dia akan tetap menjadi X min 7, maka X min 7 sama dengan 3. Otomatis, X-nya sama dengan 10. Selesai. Jadi, penyelesaian yang pertama, X-nya adalah 10. Yang kedua, pada saat ini nih, X min 7-nya lebih kecil dari 0. Kita capit langsung aja ya. Jadinya min X, min ketemu min jadi plus. Jadinya min X plus 7 sama dengan ini kan, 3. Sehingga X-nya pindah ke sebelah kanan gitu ya, negatif jadi positif. 3-nya pindahin ke kiri jadi negatif. 7 kurangi 3, X-nya sama dengan 4. Ya udah, selesai. Maka nilai X yang memenuhi ya X-nya sama dengan 10 atau X-nya sama dengan 4. Ya kalau kita buktikan ya misalnya kita substitusi nih. Masukin X-nya 10. Artinya jadi apa? Jadi mutlak 10 min 7 sama dengan 3. Ya udah, mutlak 3 sama dengan 3. Ya mutlak 3 tuh ya artinya 3 juga hasilnya gitu kan. Kalau yang ini coba kita substitusi, kita masukin ke X, maka 4 dikurangi 7, mutlak 4 kurangi 7 sama dengan 3. Mutlak min 3 sama dengan 3. Namanya mutlak mengubah yang negatif menjadi positif. 3 sama dengan 3. Terbukti gitu ya. Lihat, kalau kita isi 10 atau isi 4, hasilnya nanti jadi 3 gitu. Persamaannya jadi terbukti. Nah, ini kan adalah secara definisinya gitu, secara matematisnya. Nah, Mister, kalau secara logikanya gimana Mister? Coba, kalau secara logika, ya sebenarnya ujung-ujungnya mirip-mirip juga. Ujungnya sampai ke sini juga. Tapi gini logikanya. Kita kan pengen mutlak X min 7 ini hasilnya menjadi 3. Ya udah, logikanya artinya di dalam mutlak ini hasilnya harus 3. Atau dalam mutlaknya hasilnya harus min 3. Jadi kita buat supaya di dalam mutlaknya itu hasilnya 3 atau di dalam mutlak hasilnya min 3. Karena ketika dia min 3 ya nanti dimutlakin jadi 3. Artinya X min 7 sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 10, atau
X min 7 pengen hasilnya tadi dalam mutlaknya pengen jadi min 3 sama dengan min 3. Maka X-nya sama dengan min 7 pindah ke kanan jadi positif, min 3 tambah 7, 4. Tuh, sama aja gitu ya. Ujung-ujungnya dapatnya X-nya 10 atau 4. Cuman ya sekali lagi misal ingetin, cara logika ini nggak berlaku ketika nanti level soalnya udah sulit, udah kompleks. Ini hanya berlaku ya kalau soal-soalnya mudah, masih bisa gitu kita logikakan gitu, seperti itu. Ya makanya balik lagi harus mengerti juga tadi si definisi mutlaknya supaya kita tahu cara matematisnya gitu ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Bisa? Oke, untuk soal dasar ya begini saja mudah gitu ya. Karena Mister sudah menjelaskan artinya nextnya apa? Betul, nextnya adalah tugas kalian untuk mengerjakan. Nah, silakan. Mister punya 3 soal. Silakan kalian pause dulu videonya, coba dulu. Mumpung ini soalnya masih gampang, masih mudah, coba kalian latihan dulu. Nanti kalau udah mulai ke soal-soal kompleks, kalau udah bisa basicnya mungkin akan lebih gampang kalian. Oke, pause dulu videonya silakan. Mister kasih waktu, kalian coba dulu 3 soal ini ya. Ikuti cara yang tadi Mister ajarkan di slide sebelumnya, oke? Silakan, Mister kasih waktu untuk berlatih dulu mandiri. Sudah? Oke, kalau yang masih butuh waktu, silakan kalian tambahkan saja di pause lagi videonya, lalu kalian tambahkan waktunya untuk mengerjakan. Mister langsung bahas saja biar durasinya nggak kepanjangan. Oke, yang pertama kita bahas yang A dulu ya, yang A dulu. Mutlak X min 5 sama dengan 2. Mister akan bahas secara matematisnya dulu, baru logikanya gitu ya. Jadi tetap Mister pengen kalian ngerti dulu matematisnya. Maka mutlak X min 5 dia akan tetap menjadi X min 5 pada saat X min 5-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi dia menjadi minus X min 5 pada saat X min 5-nya lebih kecil dari 0. Ya udah, artinya kita bikin 2 persamaannya. Yang pertama, biarkan dia tetap menjadi X min 5. Sehingga jadinya X min 5 sama dengan 2. Min 5 pindah ke kanan jadi positif. 5 tambah 2 jadinya 7. X-nya 7. Yang kedua, kita ubah dia menjadi minus dalam kurung X min 5. Jadi ini kita ganti sekarang gitu ya. Atau dengan kata lain, minnya capit dulu ke dalam biar mudah ya. Jadinya minus X plus 5. Minus X plus 5 sama dengan 2. Maka X-nya pindah ke kanan jadi positif. 2-nya pindah ke kiri jadi negatif. 5 kurangi 2, 3. Selesai. Cepet kan guys? Gampang ya? Jadi X-nya ya kalau nggak 7 atau X-nya boleh diisi 3. Gitu ya? Gampang ya? Cepet banget ya bisa ngerjainnya ya? Iya, gampang kalau kalian belajarnya dari awal bener. Makanya Mister ajarin dasarnya dulu, basicnya dulu. Gitu ya? Mister, kalau cara logika gimana Mister? Ya secara logika supaya dia menghasilkan 2, ya di dalam mutlak sini harus hasilnya mutlak 2, atau di dalam mutlaknya kita harus jadiin mutlak minus 2. Karena mutlak 2 hasilnya 2, mutlak minus 2 hasilnya juga 2. Gitu. Jadi kita jadiin dalam mutlaknya 2 atau minus 2. Maka ya udah X min 5 pengen hasilnya sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 7. Atau X min 5 dalam mutlaknya pengen jadi sama dengan min 2. Jadinya X sama dengan minus 5 pindah ke kanan jadi positif. Min 2 tambah 5. 3. Selesai guys. Gampang kan? Persamaan mutlak ya? Gampang banget guys. Kalau kalian belajar basicnya udah oke. Paham ya? Bisa ya? Ngerti ya? Oke, bisa nggak usah basa-basi, langsung kita kerjain yang B berikutnya ya. Oke, sekarang kita coba yang B. Yang B kita punya mutlak 2 min 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, kalau Mister rasa min 1 ini kan kita pindahin dulu aja ke kanan. Gitu ya, biar lebih enak persamaannya dilihatnya. Jadi tinggal mutlak 2 min 3X
sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi positif sama dengan 1. Ya. Sekarang Mister balik. Mister pengen pakai cara logika dulu ya. Baru nanti pakai cara definisi matematisnya. Artinya secara logika, Mister harus membuat di dalam mutlak sini hasilnya adalah 1. Maka mutlak 1. Atau di dalam mutlak sini, Mister akan membuat hasilnya jadi mutlak min 1. Karena mutlak 1 hasilnya 1, mutlak min 1 hasilnya juga 1. Ya nggak? Ya kan? Maka 2 min 3x pengen hasilnya 1. Pindah ruas gitu ya. Min 3x, 2-nya pindahin ke sebelah kanan jadi negatif. 1 kurangi 2 jadi minus 1. Maka x-nya bagi min 3 kedua ruas. Bagi min 3, bagi min 3. Min ketemu min jadi plus. 1 bagi 3. Jadi x-nya adalah sepertiga. Atau tadi satu lagi. Kita pengen di dalam mutlaknya berubah menjadi min 1. Ya, kita pindah ruas ya. Sekarang Mister pengen ya 2-nya pindah lagi lah. 2-nya pindah ke kanan jadinya negatif. Minus 1 minus 2 jadinya minus 3. Maka bagi min 3 kedua ruas. Min bagi min jadi plus. Min 3 bagi min 3 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya x-nya kalau nggak sepertiga. X-nya bisa sama dengan 1. Selesai. Itu menggunakan logika. Kalau sekarang kita gunakan definisi, maka kita pakai lagi persamaannya tadi ya. Mutlak 2 min 3x pengen sama dengan 1. Maka mutlaknya dulu kita definisiin gitu kan. Mutlak 2 min 3x dia akan tetap menjadi 2 min 3x pada saat 2 min 3x-nya lebih besar sama dengan 0. Dia akan menjadi minus 2 min 3x pada saat 2 min 3x-nya lebih kecil dari 0. Ya udah. Artinya tinggal kita masukin yang pertama nih. Kita ganti si mutlak 2 min 3x-nya dengan yang pertama 2 min 3x saja. Artinya 2 min 3x sama dengan 1. Min 3x sama dengan minus 1. X-nya sama dengan sepertiga. Sama aja gitu ya. Lihat, ujung-ujungnya ya kalau kalian lihat ujung-ujungnya sama aja gitu. Nggak berubah gitu ya. Yang satu lagi, capit-capit jadinya min 2 plus 3x sama dengan 1. 3x sama dengan minus 2-nya pindah ke kanan jadi positif. 3x-nya sama dengan 1. Gitu guys. Aman ya? Bisa ya? Tuh lihat. Mau pakai secara logika ataupun secara definisi ya sebenarnya dua-duanya tuh sama aja. Cara yang sama gitu ya. Cara logika ini kan ujung-ujungnya sebenarnya didapat dari definisinya dulu gitu. Kalau kalian ngerti definisi ya kalian bisa pahami logika mutlaknya gitu ya. Seperti itu. Aman ya? Sampai nomor 2 ya. Bisa ya? Sampai nomor 2 ya. Oke. Aman Mister, kata Faris. Oke, good. Lancar ya? Sip. Sekarang kita lanjutkan lagi ke nomor yang C, yang ketiga. Untuk nomor 3 ini, siapa yang jawabannya X sama dengan 5 atau X sama dengan 1? Nah, itu jawaban yang salah guys. Ayo, ada punya jawaban lain nggak? Yang jawabannya bukan X sama dengan 5 atau X sama dengan 1, itu jawabannya betul. Tapi yang jawab X sama dengan 5 atau X sama dengan 1, salah. Nomor 3 ini. Kenapa coba? Ayo, yang udah tahu alasannya kenapa, artinya kalian sudah benar-benar memahami tentang mutlak. Mending kalian tutup videonya aja langsung gitu ya. Kenapa? Nah, ini alasannya guys. Yuk kita lihat ya. Kita pakai cara logika dulu ya. Secara logika. Nah, ini kita pindah dulu ke kanan ya. Biar enak ya. Seperti biasa ya. Jadinya mutlak 3 min X sama dengan 2-nya dari kiri ke kanan positif jadi negatif min 2. Nah, dari sini harusnya kalian paham bahwa tidak ada nilai X yang memenuhi. Loh, kenapa Mister nggak ada nilai X yang memenuhi? Kita ingat, namanya mutlak tidak mungkin hasilnya negatif. Semua yang dimutlakan hasilnya 0 atau lebih besar dari 0. Jadi nggak ada yang dimutlakan kita bisa menghasilkan bilangan negatif. Jadi dari cara logika ini kita bisa langsung simpulkan bahwa
tidak ada nilai X yang memenuhi guys. Hati-hati, bukan X-nya 1 atau X-nya 5. Gitu ya. Nah, kalau secara matematisnya, nah gini guys secara matematisnya. Kalian itu dari 2 soal awal mungkin merasa enak gitu ya. Kalian melupakan suatu prinsip yang disebut dengan prinsip domain. Nah, lupa ya cek domainnya ya. Nih, sekarang kita cek domainnya. Domainnya apa? Artinya kan mutlak 3 min X, dia akan tetap menjadi 3 min X pada saat 3 min X-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga X-nya lebih kecil sama dengan 3, minus X-nya pindah ke sebelah kanan, jadinya X-nya lebih kecil sama dengan 3. Atau dia akan menjadi minus dalam kurung 3 min X pada saat apa? Pada saat 3 min X-nya lebih kecil daripada 0. Atau nilai X-nya lebih besar daripada 3. Nah, di soal-soal sebelumnya, kita melupakan untuk melihat dulu domainnya. Kita langsung substitusi atau ganti mutlaknya ke persamaan. Padahal domain itu adalah hal yang penting. Kita sering melupakan domainnya. Maka sekarang kita perbaiki lagi nih. Kita perbaiki bahwa dia kan akan tetap menjadi 3 min X pada saat X-nya lebih kecil daripada 3. Maka sekarang kita tambahin syaratnya. Syarat X-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 3. Baru dia tetap menjadi 3 min X. Maka sekarang 3 min X sama dengan minus 2. Maka X-nya pindah ke kanan jadi positif, minus 2-nya pindah ke kiri jadi positif, 3 tambah 2, 5. Maka X-nya betul, X-nya sama dengan 5. Kalian semua dapat juga kan? Tapi X ini sama dengan 5 tidak memenuhi syarat. Syarat untuk bisa terjadi persamaan ini, nilai X-nya tuh harus lebih kecil atau minimal sama dengan 3. X yang kita dapat hasilnya 5. Artinya nilai X sama dengan 5 ini tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya nilai X-nya harus lebih kecil atau sama dengan 3. Sedangkan X-nya 5. Artinya tidak memenuhi syarat. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang satu lagi. Satu lagi juga sama kan? Kita punya syaratnya adalah nilai X-nya harus lebih besar daripada 3. Nih, kita ganti sekarang. Jadinya kita capit dulu ya. Minus 3 plus X, minus 3 plus X sama dengan minus 2. X-nya adalah minus 3 pindah ke kanan jadi positif, minus 2 tambah 3 jadinya 1. Tadi kita lihat, X-nya adalah 1, iya. Tapi syarat domainnya atau syarat X-nya harus lebih besar dari 3. Apakah 1 itu lebih besar dari 3? Enggak, 1 lebih kecil dari 3. Maka X sama dengan 1 ini juga tidak memenuhi. Nah, hati-hati. Jadi jawaban untuk yang C ini adalah tidak ada nilai X yang memenuhi guys. Loh, Mister, kalau begitu yang sebelum-sebelumnya gimana Mister? Tadi kita juga harusnya cek dulu syarat domainnya. Betul banget. Coba nih kita balik lagi ke soal yang B ya. Apakah domainnya udah memenuhi atau belum? Di yang B, dia akan tetap menjadi 2 min 3X pada saat 2 min 3X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Coba kita cek nih, jangan-jangan nggak memenuhi juga nih. Nah, gitu kan? Nah, kalau kita cek artinya apa ini? 2 min 3X harus lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Syaratnya. Maka 3X harus lebih kecil sama dengan 2. Atau X-nya harus lebih kecil sama dengan 3/2. Nah, kita lihat. Apakah 1/3 ini lebih kecil dari 3/2? 1/3 itu kan sekitar 0,3 ya. 0,3333. 3/2 itu 1,5. 0,3 lebih kecil daripada 1,5. Maka dengan kata lain, dia memenuhi syarat domainnya. Gitu. Begitu juga untuk yang sebelahnya nih. Dia akan menjadi minus dalam kurung 2 min 3X pada saat 2 min 3X-nya lebih kecil daripada 0.
Atau artinya kalau 2 min 3x lebih kecil daripada 0, maka x-nya pindahin ke sebelah kanan jadi positif, maka 2 lebih kecil daripada 3x, maka nilai x-nya harus lebih besar daripada 2/3. Nah, ini adalah syarat yang harus dipenuhinya. Nah, kita cek apakah 1 itu lebih besar daripada 2/3? Jawabannya iya, 1 lebih besar dari 2/3. Sehingga yang ini juga memenuhi syarat. Jadi jawabannya dua-duanya memenuhi syarat, sehingga ya benar jawabannya x-nya sama dengan 1/3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang silakan kalian secara mandiri balik ke yang A. Ya, ke soal yang A ini, tadi kalian tentuin apakah jawaban x kalian udah memenuhi atau sesuai dengan domainnya. Karena domain itu bagaikan kalau dalam kartu itu trap card, guys. Jebakan gitu ya. Ketika ada nilai X yang kita dapat ternyata tidak memenuhi domain, maka tidak boleh menjadi penyelesaiannya. Gitu ya. Seperti itu. Silakan kalian balik lagi ke yang A, cek masuk nggak. Kalau menurut kepercayaan Mister, domainnya masuk. Jadi hati-hati nih ya. Cek lagi domainnya. Selalu artinya sebelum kita menentukan dia X-nya jawabannya atau bukan, apakah dia masuk ke dalam domainnya atau enggak. Ingat itu, guys. Oke? Seperti itu ya. Paham ya? Oke, kalau gitu coba kita lihat soal berikutnya. Nah, sekarang mulai kompleks. Di sebelah kirinya mutlak, di sebelah kanannya bukan cuma angka konstanta aja, tapi sekarang ada suatu fungsi juga sebelah kanannya gitu. Jadi yang kirinya fungsi mutlak, yang kanannya fungsi linear nih kalau kalian ingat. Gitu ya. Gimana Mister menyelesaikannya? Ya secara umum sebenarnya sama aja. Kita pakai definisi aja, gitu kan? Kita pakai definisi, makanya di sini kita udah mulai pakai definisi nih. Dimana yang bisa kita definisikan yang ini kan ya, mutlaknya dulu nih. Pecah dulu mutlaknya. Maka mutlak 2 min X, dia akan tetap menjadi 2 min X pada saat apa? 2 min X lebih besar sama dengan 0, atau ya dalam tanda kutip X-nya lebih kecil sama dengan 2. Dan dia akan berubah menjadi minus dalam kurung 2 min X pada saat apa? Pada saat 2 min X lebih kecil daripada 0. Atau X-nya lebih besar daripada 2. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Ini hanya definisi aja. Nah, yang membedakan ketika kita menemukan soal-soal yang seperti ini, kita harus memperhatikan si X-nya. Gitu. Jadi, yang pertama, kita sekarang beda nih. Karena harus lebih hati-hati. Yang pertama, Mister ingin mendefinisikan untuk X-nya lebih kecil sama dengan 2. Nah, sama sih sebenarnya ya. Jadi, saat X-nya lebih kecil sama dengan 2, ya seperti biasa mutlaknya akan menjadi 2 min X tetap gitu ya. Ganti ke sini sekarang. Gitu ya. Nah, artinya seperti biasa 2 min X sama dengan 2X plus 1. Pindah ke kanan, X-nya jadi positif, 2X tambah X jadi 3X. Satunya pindah ke kiri, jadi negatif, 2 kurangi 1, 1. Maka X-nya sama dengan 1/3. Nah, yang jadi masalah itu yang di sini, guys. Kalian harus memastikan bahwa hasil X di sini masuk untuk domainnya. Jadi kalian bayangin, domainnya itu adalah 2. Gitu kan pembatasnya. Dia boleh lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 2. Tapi kalian harus mastiin ketika dia X-nya untuk lebih kecil sama dengan 2, maka jawaban X di sini harus lebih kecil atau sama dengan 2. Jangan sampai nih, misal X-nya untuk lebih kecil sama dengan 2, nanti X-nya sama dengan 3. Nah, ini nggak bisa. Karena persamaan ini hanya berlaku ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan 2. Ketika X-nya 3, artinya dia tidak memenuhi, tidak boleh. Nah, sekarang kita amati nih, guys. Kita amati. Di sini X-nya lebih kecil sama dengan 2. Hasil X yang kita dapat adalah 1/3. Artinya, memenuhi nggak? Boleh nggak? Apakah 1/3 itu lebih kecil sama dengan 2? Jawabannya, ya. Si X ini memenuhi syarat.
Karena si X-nya nilainya lebih kecil sama dengan 2. Jadi sekarang lebih kompleks lagi. Kalian harus memperhatikan syarat dari si X-nya. Gitu. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Sekarang untuk apa? Untuk X-nya lebih besar dari 2. Nah, ingat sekarang syaratnya untuk X lebih besar dari 2. Saat X-nya lebih besar dari 2, maka si mutlaknya berubah menjadi, ini Mister tulis dulu lah ya. Jadinya apa sih ini? Min 2 plus X gitu ya. Minusnya Mister masukin dulu, capit dulu biar gampang. Maka min 2 plus X ganti kan ya. Nih si mutlaknya ganti jadi min 2 plus X. Sama dengan 2X plus 1. Ya. Biasa selesain. Pindah X-nya ke kanan jadi negatif. 2X kurangi 1 jadi X. Satunya pindah ke kiri. Jadinya negatif. Min 2 min 1 min 3. Maka nilai X-nya adalah min 3 guys. Seperti itu. Nah, pertanyaannya jangan buru-buru kalian jawab, oh artinya X-nya setengah atau X-nya min 3. Hati-hati. Kita ingat, tadi si persamaan ini hanya berlaku ketika X-nya lebih besar daripada 2. Sedangkan hasil yang kita dapat X-nya sama dengan minus 3. Apakah minus 3 itu lebih besar daripada 2 X-nya? Jawabannya enggak. Artinya X sama dengan minus 3 ini tidak memenuhi guys. Nggak boleh. Karena kita punya syarat dari awal sepakat ini berlaku kalau X-nya lebih besar dari 2. Ternyata X-nya malah negatif, lebih kecil dari 2. Maka ini tidak memenuhi. Sehingga satu-satunya jawaban untuk persamaan ini hanyalah X-nya sama dengan 1/3. Selesai, udah. Ini nggak boleh, coret. Kalau kalian tanya, kok bisa ya Mister ya? Padahal kan ini kita hitung ada hasilnya, ada min 3. Kok nggak boleh? Coba masukin aja ya. Kita masukin X-nya min 3 ke persamaan ini kan. Harusnya ya kalau kita masukin min 3, hasil di kiri sama di kanan sama ya. Oke, kita lihat ya. Kenapa nggak boleh? Nah, coba sekarang kalau kita substitusi atau masukin X-nya sama dengan min 3 ya ke persamaannya ya. Jadinya apa? Mutlak 2 min 3 sama dengan 2 kali min 3 tambah 1. Gitu ya. Mutlak min. Min dengan min jadi plus. Jadinya 2 tambah 3. Mutlak 5 sama dengan 2 kali min 3, positif kali negatif jadi negatif. Minus 6 tambah 1. Mutlak 5 sama dengan minus 6 tambah 1, min 5. Nah, ini nggak mungkin guys. Ingat, hasil dari mutlak itu akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Maka tidak ada mutlak yang bisa menghasilkan negatif. Jadi nggak bisa tuh mutlak min 5 itu nggak akan bisa berubah jadi negatif 5. Karena dalam mutlak hasilnya akan selalu positif. Dengan kata lain, 5 sama dengan min 5. Nggak sama. Nah, jadi itulah alasannya. Yang soal ini sedikit lebih rumit dibandingkan yang sebelumnya. Maka untuk soal ini apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah definisikan dulu mutlaknya. Carilah batas X-nya. Ketika kalian mendapatkan jawaban, kalian harus mengecek apakah jawaban ini masuk di X-nya. X lebih kecil sama dengan 2. Apakah si X di sini lebih kecil sama dengan 2? Kalau iya, memenuhi, boleh. Tapi misalnya ketika kita punya X lebih besar dari 2 dan X yang kita dapat negatif 3, artinya kan dia tidak memenuhi. Gitu kan, X-nya nggak lebih besar dari 2, maka dia tidak memenuhi. Dengan kata lain, dia tidak boleh menjadi jawabannya. Tadi contohnya atau pembuktiannya Mister udah buktiin nih. Ketika kita masukin X-nya min 3, hasilnya tidak mungkin sama. Karena tidak ada mutlak yang menghasilkan bilangan negatif. Itu ya. Makanya satu-satunya yang memenuhi cuman 1/3. Ya kalau kalian buktiin substitusi 1/3 ke sini pasti bisa kok. Hasilnya pasti benar. Cobain aja, silakan kalian coba kalau nggak percaya. Gitu ya, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Untuk persamaan mutlak, masih ada jenis-jenis lain, tapi sebelum itu Mister harap kalian coba dulu PR dari Mister ya.
Silakan kalian coba dulu soal-soal yang sedang Mister tunjukkan berikut ini nih. Nah, coba kalian terapkan. Coba nih, Mister pengen tahu nih, kalian bisa nggak mengembangkan dari yang udah Mister ajarkan ke soal-soal yang lebih kompleks? Karena pada dasarnya ya balik lagi selalu ke definisikan mutlaknya, definisikan mutlaknya. Setelah kalian definisikan mutlak, ya silahkan dicoba gitu ya persamaannya. Gitu ya. Sekarang lihat mutlaknya ada 2. Silahkan ya, coba dulu. Jadikan PR. Coba untuk kalian apa ya? Mengulik itu apa ya? Mencoba gitu. Coba-coba aja. Salah pun nggak apa-apa. Yang penting kalian mau nyoba gitu. Coba kalian cari tahu gitu. Kenapa ya? Gimana cara nyelesain ini gitu. Apa hubungannya dengan definisi mutlak yang udah Mister ajarin? Coba. Mencoba. Karena pada dasarnya soal-soal SNBT itu adalah soal-soal yang memerlukan konsep atau logika dasar matematik. Semakin kalian asah logika dasar kalian, maka nanti ketika nemu soal, kalian udah terbiasa dengan logika-logika matematikanya gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini soalnya. Masih mirip-mirip gitu ya. Tapi masih ada mutlak tambah mutlak, tapi ujungnya cuma 13. Nah, nggak ada fungsi lagi. Ini soal kedua. Oke. Sekarang berikutnya ada soal PR yang ketiga. Soal yang PR yang ketiga masih mirip dengan yang tadi 13. Tapi kalau tadi mah mutlak tambah mutlak, sekarang mutlak kurangi mutlak. Sama dengan 7. Coba lagi, gimana kira-kira? Coba kalian cari solusinya pelan-pelan. Oke? Mister rasa PR-nya cukup 3 soal aja. Tidak perlu terlalu banyak, tapi yang penting kalian mau nyoba, mau ngerjain. Oke? Janji ya, kerjain dulu PR-nya ya, supaya kalian lebih cepat berkembang, lebih cepat bisa. Bisa nggak apa-apa. Yang penting kalian coba dulu semaksimal kalian. Asah logika kalian nih, kira-kira gimana nih kalau kita punya soal begini. Misalkan selalu mengajarkan ke kalian pola berpikirnya, cara berpikirnya gitu ya. Coba kalian terapin ke 3 soal ini. Oke? Di pertemuan berikutnya kita bahas soal-soal PR-nya. Semoga kalian sudah mengerjakan dan harapan Mister ya kalian udah ngerjain. Kita lanjutkan lagi pembahasannya di pertemuan berikutnya. Oke? Mister cukupkan dulu sampai di sini. Seperti biasa akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu di pembahasan PR berikutnya.